Menunjukkan orang ketiga. Ya betul sekali. Memang itu harusnya ada di pelajaran semester satu kemarin. Mbak Fitri, jadi memang komplement itu adalah sebutan lainnya pelengkap. Jadi yang dimaksud komplement itu adalah ya pelengkap itu sendiri. Kalau di bahasa Indonesia, ini perbedaan antara apa itu objek, apa itu pelengkap. Oh, hello, Mbak Lailatul. Ini saya manggilnya siapa ini? Ini kedengeran nggak? Ya, silakan. Yang mau typing. Nexter, oke. Eh, ya, ada yang mau typing lagi? Nggak deh. Jadi gini, saya jelaskan langsung aja ya. Kalau komplement itu sebenarnya gunanya adalah menjelaskan subjek atau objek. Jadi kadang kita punya subjek komplement, kadang kita punya objek komplement. Tapi yang paling pasti si komplement itu pasti akan menjelaskan si subjek atau objek itu sendiri. Pada kebanyakan kasus, kalau misalkan dia itu sebagai komplement, maka dia tidak bisa dibalik. Maksudnya tidak bisa jadikan kalimat pasif, dari aktif ke pasif. Itu pada kebanyakan kasus ya. Tapi ada beberapa yang nggak juga. Misalkan yang dicontoh ini. Kalau dibalik masih bisa kan? Nah, jadi cara membedakan yang pertama adalah itu tadi. Kalau misalkan kalimatnya bisa dibalik, itu berarti dia pasti tidak sebagai objek atau sebagai komplement. Tapi kalau ternyata dia bisa dibalik, maka dilihat dulu. Kalau secara fungsi, dia itu gunanya adalah untuk menjelaskan sesuatu, misalkan subjek atau objeknya. Maka itu adalah sebuah komplement. Sampai sini masih ngerti nggak? Atau perlu saya kasih contoh? Contoh, oke. Misalkan, I kick a ball. Itu jelas sesuatu yang bisa dibalik gitu kan ya. Berarti di kalimat saya tadi, I kicked a ball, itu ballnya adalah sebuah noun. Oke, it is a noun. Yang saya tanyakan adalah posisinya dia sebagai apa? Objek atau komplement? Ya, betul ya yang dibilang sama Laras ini. Jadi ballnya itu di situ objek. Tapi kalau misalkan kalimat saya yang kedua, misalnya I am a student. I'm a student. Itu di situ studentnya apa ya? Objek atau komplement? Yeah, there you go. Semudah itu. Jadi kalau misalkan eh, si kata benda itu menjelaskan sesuatu, maka dia sebagai komplement. Menjelaskan. Kalau misalnya di situ kan di contoh kalimat yang di slide-nya itu kan her favorite hobby is reading. Gitu ya, itu menjelaskan sesuatu. Kalimatnya bisa dibalik sebenarnya, tapi bukan sebagai aktif pasif, ya kan? Tadi saya sempat bilang kalau misalkan objek, berarti kalimat itu bisa dijadikan kalimat aktif pasif. Nah, kalau misalkan yang kalimat kedua, itu mau teman-teman balik,
Maka dia bisa jadi reading is her favorite hobby. Ditukar begitu ya. Tapi itu tidak tidak mengubah kalimatnya menjadi pasif. Ya enggak? Jadi kalau misalkan sebuah kata benda itu menerangkan sesuatu, kemungkinan besar dia adalah komplement. Mau tahu lebih lanjut, coba kalimatnya dijadikan pasif. Bisa apa kagak? Ciri-ciri pertama dari kalimat yang bisa dijadikan pasif adalah dia punya verb dong ya. Sudah, itu penjelasan untuk komplement dan objek. Bisa, bisa tapi gak sering. Sampai sini antara objek dan komplement, eh, ngerti perbedaannya? Tapi memang betul, tadi kalau misalkan Mbak Laila tuh tadi sempat bilang, mau objek mau komplement, dua-duanya tetap sama. Dia adalah sebuah noun. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini karena kita lagi ngomongin kata kerja yang dipakai sebagai noun, gitu ya. Oke, bisa saya next? Halo, tes tes. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan Anda pingin pakai versi negatif dari kata kerja ya, dari kata benda ya, itu gampang aja. Jadi, gerund itu juga sesuatu yang bisa dibuat menjadi sesuatu yang negatif. Caranya gampang, tinggal dikasih not. Kayak yang ada di example itu ya, he enjoys not working ya, sudah selesai. Berarti dia menikmati gak kerja gitu. Cukup sederhana, bisa dimengerti? Iya, itu ada sedikit apa ini namanya? Klarifikasi gitu kali ya. Tapi iya iya, jadi hobinya Mbak Laras bukan tidur, tapi pemakaiannya sedikit kurang tepat. Misalkan kalau misalnya kita lihat contoh kalimatnya Mbak Laras ya, sleeping is not my hobby. Itu betul, kalimatnya tidak salah. Cuman yang dijelaskan di slide saya yang ini itu adalah maksudnya kalau gerundnya itu dijadikan bentuk negatif. Jadi artinya tidak tidak sesuatu. Misalkan sleeping gitu ya. Katakanlah ya Mbak Laras ini hobinya kalau malam ngobrol atau mungkin lihat film gitu ya. Jadi hobinya itu adalah tidak tidur. Kalimat bahasa Indonesia gitu ya. Hobi Mbak Laras adalah tidak tidur. Maka kalimat bahasa Inggrisnya adalah yep, exactly. Laras' hobby is not sleeping. Perlu diperhatikan di sini artinya tidak sama ya. Jadi kalau misalkan sleeping is not my hobby, berarti tidur itu bukan hobinya Mbak Laras. Tapi kalau my hobby is not sleeping, berarti hobinya itu adalah tidak tidur. Jadi yang diberi tidak itu adalah kata bendanya, gerundnya. Oke, coba saya lihat contoh yang tadi ya. Eh, Oke, tadi ada contoh dari Mbak Fitri. I prefer traveling alone. Katakanlah kita eh, mau jadikan ini tidak negatif misalnya ya. Misalkan Mbak Fitri itu lebih suka kalau pergi tuh bareng-bareng sama orang banyak gitu ya. Jadi ya gimana kalimatnya?
Ya, halo? Gimana? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Kalimatnya gimana? Kalau misalkan Mbak Fitri itu lebih suka jalan-jalannya ditemenin, tidak sendirian. Yep, exactly. Cuman tadi kan kalimatnya I prefer ya. Maksudnya lebih suka tidak pergi-pergi sendirian. Jadi ya, ya langsung saja dibeginikan. Sudah selesai. BTW, tolong diperhatikan di sini. Tadi kan Mbak Fitri nulisnya I prefer not traveling alone. Ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya dibilangnya I preferred, that means uh, that was a preference that I have in the past, meaning that not anymore. That means now I prefer to travel alone. Kalau misalkan prefernya dikasih ed, kayak yang tadi di contoh pertamanya Mbak Fitri, itu berarti preferensinya sudah lampau. Ya betul, sudah pas. Berarti dulu, ini ya, makanya ini melengkapi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Alright, you're very welcome. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ini teman-teman ada yang nggak punya mikrofon? Maksudnya tidak ada mikrofon gitu, jadi kalau misalkan ngobrol bisa nggak ya? Bisa, oke. Yang lainnya bisa ya? Cool, cool. Kalau di Unpad pasti macet. Oh iya deh. Coba deh nanti kita praktekkan ya. Tapi sekarang, jadi saya minta teman-teman sekalian untuk bikin satu contoh kalimat yang memakai gerund bentuknya positif, satu kalimat yang pakai gerund bentuknya negatif.